Sampurasun. Halo dulur-dulur, selamat gini, selamat datang di channel Film Dulur. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada dulur-dulur yang masih di bawah usia 18 tahun, mending skip saja, oke? Kali ini kita akan membahas film asal Spanyol yang berjudul El Hoyo atau dalam bahasa Inggris berarti The Platform. Film bergenre science fiction horror ini rilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Galder Gaztelu Urrutia dan ditulis oleh David De Sola dan Pedro Rivero. Film ini berkisah tentang kehidupan di sebuah bangunan bertingkat, di mana setiap tingkat di bangunan tersebut adalah surga dan neraka. Jadi, apa yang dimaksud dengan surga dan neraka di film ini akan kita bahas di film Dulur kali ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kepada dulur Salarea untuk menonton full filmnya secara utuh. Kali aja nonton utuh mah dapat seblak kuah. Adegan pertama diawali dengan seorang pria tua yang berkeliling di dapur masak yang sedang melihat para pegawainya yang sedang memasak. Dilanjutkan dengan seorang pria yang terbangun di sebuah ruangan dan melihat seorang pria tua yang sedang terduduk di atas kasur. Si pria ini pun berjalan dan melihat sebuah lubang di tengah ruangan. Dan di bawahnya terlihat orang-orang di tiap ruangannya dan entah berapa lantai ruangan di gedung ini. Pria ini pun menghampiri kakek tersebut dan memperkenalkan diri. Nama pria ini adalah Goreng. Tetapi si kakek malah mengusir dan menyuruh Goreng tetap di kasurnya. Setelah Goreng pergi ke kasurnya, si kakek malah memperkenalkan diri, dan nama kakek ini adalah Trimagazi. Emang nyusahin. Kakek yang bernama Trimagazi ini menjelaskan mekanisme di gedung tersebut, dan si kakek ini memberitahu kalau mereka berdua sedang di lantai 48, yang berarti itu tidak terlalu buruk. Setelah itu, lampu hijau di kamar tersebut menyala. Lalu turunlah sebuah batu yang melayang dari atas atau mimbar, di mana di batu tersebut ada makanan. Si kakek yang sudah terbiasa makan dengan lahapnya, berbeda dengan Goreng yang ngulang tarik karena merasa jijik dengan hal tersebut. Tapi Goreng melihat sebuah apel dan mengambilnya. Tapi sayangnya hal tersebut membuat suhu ruangan di lantai 48 meningkat. Si kakek memberitahu Goreng jika ia harus membuang apel tersebut agar suhu ruangan kembali normal. Dan Goreng pun terpaksa melempar apel tersebut. Keseharian di dalam ruangan begitu dan begitu, sampai ketika lampu hijau menyala dan datanglah mimbar. Dan kali ini ada seorang perempuan di atas mimbar bernama Miharu yang sedang naik turun mencari anaknya. Si kakek berbicara tentang kejadian ia selama di gedung. Setelah itu, makanan pun turun dibarengi dengan Miharu yang ikut turun. Kali ini Goreng pun mulai terbiasa dengan kehidupan di gedung ini. Dia sudah mulai bisa beradaptasi, yang awalnya merasa jijik sekarang mulai enjoy. BTW, jika kalian di posisi Goreng, kalian bakal ngapain? Kasih tahu di kolom komentar. Oke, lanjut. Adegan selanjutnya, Goreng mencium bau gas dan bertanya kepada si kakek. Dan si kakek pun menjelaskan bahwa gas ini akan membuat mereka tidur dan besoknya mereka akan berpindah ke lantai yang lain, entah lantai berapa. Adegan pun berlanjut ketika Goreng membuka mata. Posisi dia kali ini dia terikat di atas kasur. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si aki-aki Nurus Tunjung bernama Trimagazi. Si kakek Trimagazi melakukan ini bukan semata-mata ingin membunuh Goreng, tetapi Trimagazi melakukan ini karena lantai yang mereka dapatkan kali ini berada di lantai 171, yang berarti kemungkinan makanan yang tersisa akan sangat kecil. Jadi Trimagazi melakukan ini untuk bertahan hidup, makan atau dimakan, hidup seperti Larry.
Terima Gazi yang tidak langsung membunuh Goreng, ia akan melihat situasi terlebih dahulu dari makanan. Jika memungkinkan, Goreng akan dilepas. Tetapi, jika makanan tidak ada, maka terpaksa Goreng akan disayat-sayat dagingnya untuk Terima Gazi makan, sedikit demi sedikit. Tetapi, sesuai prediksi, di lantai 48 aja makanannya sudah kayak apaan kali. Apalagi di lantai 171, sudah jelas makanan tidak tersisa. Dan tiba waktunya Terima Gazi untuk mengambil bagian tubuh dari Goreng untuk ia makan. Tapi, ketika Terima Gazi sedang menyayat tubuh Goreng, tiba-tiba datang mimbar yang di atasnya ternyata ada Miharu. Miharu yang melihat hal tersebut langsung saja mengecerak kepala si kakek dengan botol, lalu menyayat leher si kakek. Malang nasi bokek. Setelah itu, Miharu melepaskan ikatan Goreng. Goreng yang kesal kepada si kakek, ia pun menghampiri si kakek lalu mencocol-cocol si kakek berkali-kali dengan pisau. Goreng yang kali ini ditemani mayat dari Terima Gazi terpaksa memakan bangkai dari Terima Gazi karena ia kelaparan. Saking laparnya, ketika ia akan makan mayat dari Terima Gazi, ia berhalusinasi berbicara dengan si kakek sampai tercium kembali aroma gas. Seperti sebelumnya, Goreng pun tertidur. Adegan selanjutnya, Goreng yang sedang nana ninu dengan Miharu ketika sedang berprosesi celemot-celemot. Ternyata yang sedang mencelemot Goreng ini bukan Miharu, tetapi anjing bernama Ramses. Anjing emang. Goreng kaget, lalu terbangun dan melihat wanita, dan ketika melihat dinding tertulis 33, yang berarti Goreng berada di lantai 33. Setelah itu, wanita ini memperkenalkan dirinya. Nama wanita ini adalah Imoguiri. Mereka pun mengobrol, tapi di sela-sela obrolan, Goreng merasa heran, kenapa wanita ini tahu namanya. Setelah ia ingat-ingat kembali, ternyata Imoguiri ini yang menyeleksi orang masuk ke gedung ini. Ternyata sebelum masuk ke gedung ini, ada penyeleksian terlebih dahulu. Tetapi untuk Goreng, ia kesini secara sukarela. Pasti si Goreng ini nyesel. Lanjut. Di sini kita tahu tujuan gedung ini untuk apa. Gedung ini bertujuan untuk solidaritas spontan. Mungkin yang dimaksud solidaritas spontan itu mengajarkan untuk saling berbagi. Setelah itu, mimbar makanan pun datang. Sudah jelas kali ini makanan agak layak dari sebelum-sebelumnya. Di sela makan, Goreng yang merasa tak senang dengan hal yang dilakukan Imoguiri pun mengatakan jika ia memberi makan anjing itu, maka orang lain akan mati. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Imoguiri. Jika ia dan anjingnya masing-masing bergantian untuk makan, lalu Goreng berbicara lagi. Jika hal tersebut akan membuat anak kecil mati, mungkin yang dimaksud Goreng adalah anak Miharu. Imoguiri yang kaget, spontan berkata jika di gedung ini tak akan ada anak di bawah 16 tahun. Imoguiri berkata jika pengelola gedung ini sangat teliti, jadi hal itu tidak mungkin terjadi. Setelah itu, mimbar makanan pun turun ke lantai bawah. Imoguiri yang sudah tahu mekanisme gedung ini pun memberitahu orang di bawah jika ia harus makan secukupnya agar semua orang yang di gedung ini makan. Tetapi orang di bawah tidak mau mendengarkan Imoguiri hingga mimbar makanan datang lagi. Imoguiri mencoba mengingatkan kembali, tapi gagal kembali. Hari-hari pun berlanjut dengan Imoguiri yang mengingatkan dan orang di bawah yang mengabaikan. Sampai-sampai Goreng pun muak dengan hal tersebut. Ia pun mendatangi orang-orang di bawah dan memberikan sedikit kata-kata mutiara agar orang di bawah mau mendengarkan Imoguiri.
Dan kata-kata mutiara dari Goreng berhasil membuat mereka menuruti apa kata Imogwiri. Adegan pun berlanjut dengan mimbar yang di atasnya ada Miharu yang tengah terluka. Goreng dan Imogwiri pun membantu Miharu. Ketika malam, Miharu yang melihat Ramses, si anjing milik Imogwiri, dan terdengarlah ringkihan anjing. Seketika Goreng pun terbangun dan melihat Imogwiri yang kesal kepada Miharu. Goreng pun mencoba melerai mereka berdua. Miharu yang watados pun turun kembali menggunakan mimbar. Imogwiri yang sedih karena anjingnya dibunuh oleh Miharu pun bercerita, jika Miharu kesini datang sendiri, tak ada siapapun bersamanya, karena Imogwiri sendiri yang memasukkan ke gedung ini. Adegan selanjutnya terlihat nomor 202 di dinding, dan Goreng yang terbangun. Ia yang kaget karena Imogwiri sudah gantung diri. Setelah ini muncullah halusinasi berupa si kakek Trimagazi dan Imogwiri yang berbicara kepada Goreng. Imogwiri yang memberikan tubuhnya untuk Goreng makan karena sangat tidak mungkin untuk Goreng mendapatkan makanan di lantai 202. Makanya Imogwiri memilih mati gantung diri. Goreng yang dihantui halusinasi Trimagazi dan Imogwiri pun mulai mengalami siksaan mental. Awalnya Goreng menahan untuk tidak memakan daging Imogwiri, tapi hari demi hari membuat rasa lapar yang sudah membuatnya tidak karu-karuan. Dan terpaksa Goreng pun mengambil daging Imogwiri untuk memakannya. Setelah itu Goreng pun terbangun. Sekarang ia berada di lantai 6 bersama seorang pria bernama Baharat. Pria bernama Baharat ini pun ingin keluar dengan cara naik dengan tali ke atas dan meminta tolong orang di lantai atas. Dengan segala lobi yang dilakukan kepada orang yang di atas, lalu orang di atas yang sepasang suami istri pun mengiyakan permintaan Baharat. Baharat pun melemparkan talinya ke atas dan disambut oleh orang di atas. Baharat pun mulai naik ke atas menggunakan tali. Seketika mau sampai ke atas, tiba-tiba meluncurlah tokai dari lubang pantat bapak-bapak. Emang kurang ajar. Kebayang. Goreng yang sudah tahu cara merusak mekanisme gedung ini pun mulai mengajak Baharat agar ikut bersamanya menghantarkan makanan ke tempat paling dasar di gedung ini, turun ke bawah untuk naik ke atas. Dan Baharat pun menyetujui ajakan Goreng. Adegan pun berlanjut. Kini mereka berdua memulai aksi membagikan makanan ke setiap lantai, dimulai di lantai 50 ke bawah. Jika ada yang melawan, tak segan-segan mereka berdua memukul orang yang tidak bisa diatur. Lantai demi lantai mereka lalui, dari orang rasis sampai orang bijak. Di lantai ini, si orang bijak memberitahu Goreng dan Baharat agar bersikap sopan santun kepada orang di setiap lantai dan memberitahu kepada mereka berdua bahwa mereka harus memberikan sebuah simbol kepada pengelola berupa makanan, dan makanan panakota menjadi simbol kepada pengelola. Goreng dan Baharat pun melanjutkan perjalanan. Lantai demi lantai mereka lewati. Banyak orang mati di lantai 50 ke bawah ini. Sampai di lantai ada Miharu yang diserang oleh pria. Goreng yang melihat itu langsung membantu Miharu, dan terjadilah bunuh-bunuhan di lantai ini. Miharu yang mendapatkan tusukan demi tusukan pun tak bisa diselamatkan. Goreng dan Baharat pun melanjutkan ke lantai selanjutnya. Kini mereka sudah melewati ratusan lantai. Sampai di lantai 33, anehnya di lantai ini mereka berdua bertemu seorang anak yang diyakini jika anak itu adalah anak dari Miharu. Goreng dan Baharat yang merasa iba kepada anak Miharu terpaksa memberikan makanan tersebut mereka kepada anak itu. Meskipun makanan itu merupakan pesan yang nantinya akan ditunjukkan kepada si pengelola. Di lantai ini Goreng berdelusi. Di dalam delusinya sebenarnya bukan makanan yang menjadi pesan, melainkan anak dari Miharu lah pesan sebenarnya. Pesan yang bisa membebaskan mereka dari gedung ini. Di lantai 33 ini sayangnya Baharat mati karena kehabisan darah karena pertarungan sebelumnya.
Setelah tersadar dari tidurnya, Goreng pun bersandar, dan tak lama dari itu datang Mimbar. Goreng yang sudah sadar membawa anak Miharu ke atas mimbar, dan mereka turun ke lantai bawah. Entah ada di lantai berapa mereka kali ini. Tiba-tiba datang si kakek bajingan terima kasih dan berkata, jika perjalanan Goreng sudah selesai, dan mereka pun berjalan ke suatu tempat entah mau kemana. Anak Miharu yang masih di atas mimbar pun terangkat ke atas, dan film pun selesai. Film yang susah ditebak dan tidak mudah terbaca akhirnya ini, mungkin untuk sebagian orang ini film gaje. Tapi di satu sisi film ini mengajarkan bahwa kita harus ingat bahwa apa yang kita dapatkan belum tentu sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain di dalamnya, dan juga keserakahan hanya akan menghancurkan diri sendiri. Oke, segitu saja film yang kita bahas kali ini. Mungkin dulur-dulur ada saran dan kritik, atau mau request film lainnya, langsung saja komen di bawah. Hatur nuhun kepada dulur-dulur yang sudah mensupport channel Film Dulur dan meluangkan waktunya untuk melihat konten Film Dulur. Jika dulur-dulur terhibur, langsung saja subscribe agar mendapatkan konten terbaru dari channel Film Dulur. Sampai jumpa di konten Film Dulur selanjutnya. Sampurasun.